dilalena betul mabarakai dari ondro malabie kepada kemana si taruhan si Kario dalam rangka acara pengajian sebagai prosesi dari pernikahan anaki dinaya Islami Fillah mendapatkan musakir sarjana komunikasi. Marilah kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu tilawah yang akan diantarkan oleh Anaki Najwa Bilqis Haq yang dilanjutkan dengan sari tilawah yang dibawakan oleh Sirin Sihni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin lil alamin. Di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri, agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasa dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berilmu. Acara selanjutnya, sebelum kita memasuki acara inti, terlebih dahulu diselipi dengan acara ungkapan hati seorang calon mempelai wanita. Dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Amba dan ibuku di bawah langit yang menjadi saksi setiap doa kalian, Naya tumbuh dari kasih sayang yang tulus dan penuh kesabaran. Setiap langkahku, setiap napasku adalah bagian dari cinta yang kalian beri dengan penuh keikhlasan. Tak terhitung malam yang kalian lalui dalam doa menyebut namaku di antara kalimat harap dan genangan air mata. Naya mungkin tak selalu mendengarnya, tapi Naya tahu kalian akan selalu mendoakan yang terbaik untuk Naya. Teruntuk anakku, engkau adalah sosok laki-laki pertama yang kukenal dalam hidupku. Sosok yang rela memperjuangkan apapun agar putranya bisa mendapat kehidupan yang nyaman, pendidikan terbaik, tanpa pernah menuntutku menjadi yang terbaik. Sosok yang mengajarkanku tentang tanggung jawab serta pengorbanan. Kini di hari yang begitu berarti ini, Naya melangkah bukan untuk menjauh, tapi untuk menggenapkan separuh dengan restu yang ku tahu takkan pernah berhenti mengalir dari kalian berdua. Anda, Ibu,
ridho kalian adalah jalan terindah menuju ridho Allah. Maka izinkan Naya memohon maaf atas setiap khilaf dan keras kepala, atas setiap kata yang mungkin melukai, dan atas setiap waktu yang tak sempat Naya isi dengan bakti pada kalian berdua. Terima kasih telah membesarkanku dengan penuh kesabaran yang tak pernah pudar. Doakan Naya agar rumah tangga yang akan Naya jalani berpondasi pada iman, bernafas dengan cinta, dan berpayung doa sebagaimana kalian mendidikku selama ini. Naya bersyukur Allah menitipkan Naya pada dua hati seindah kalian. Dan meski kini Naya akan menjadi milik seseorang dalam ikatan yang halal, Naya tetaplah anak kalian yang akan selalu kembali pada doa dan kasih kalian sebagai rumah pertama Naya. Semoga Allah menjaga kalian dalam lindungan dan keberkahan, mengangkat setiap lelah menjadi pahala, dan mempertemukan kita kelak di surganya. Dari lubuk hati terdalam, terima kasih Abbaku, terima kasih Ibuku atas cinta yang mengantarkanku sampai pada hari ini. Baik, mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati orang tua siapa yang tidak terduga dengan ucapan-ucapan anak. Semoga ini tetap terjalin di antara keluarga kalian, yaitu sambutan dari keluarga yang akan diantarkan oleh Adinda Dr. Haji Arifin Sakai Sagi MAG. Waktu dan kesempatan kami persilakan dengan hormat. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahu alladzi wa ballaga rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama yang saya hormati terkhusus para siadiku songkuloloku, khusus yang kita hormati hari ini Bapak Ustaz Kamil beserta Ibu Ustazah Ika yang insya Allah akan membacakan tausiah pada hari ini insya Allah. Yang saya hormati Bapak Ibu yang turut hadir pada acara pengajian dalam rangka pernikahan anak kemenakan kami Binaya Islami Fillah SAG akan mendapatkan jodohnya, yakni Ananda Musakir Estok. Mudah-mudahan doa dari Bapak Ibu yang hadir pada hari ini Allah mudahkan sampai berakhir finish besok insya Allah. Adanya itu atas nama keluarga mewakili Bapak Haji Muhammad Yunus Sahaka bersama Ibu Haja Sarmila binti Haji Sinta mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di tempat kami ini. Tentu jika sekiranya ada hal-hal yang tidak berkenan di hati para bapak-bapak dan ibu-ibu, atas nama keluarga mewakili memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sebelum saya mengakhiri, kami mohon keikhlasan Bapak Ibu, karena hubungan kita dengan almarhum orang tua yang telah mendahului kita pasti selalu ada. Dan lepot yoro teman-teman lepiku asisom pungeta idit tutuwe si batu matatan kelile Muhammad sallallahu taala. Bahkan dalam riwayat dikatakan itu matatan kelile Muhammad sallallahu taala di alamil gaib, di alam gaib beliau masih melihat kita. Olehnya itu sebelum saya mengakhiri, saya mohon keikhlasan Bapak Ibu. Mari kita ikhlaskan bacakan suratul Fatihah kepada seluruh keluarga yang telah mendahului kita, terkhusus Alina Tamalabita Mengaji Sinta dan Alina Tamalabita almarhum Haji Sahaka
على هذه النية ولا كلمة صالحة لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tori pagkalabihan niya ito di karaja alin hapwa niya malabikan mako toro pa imo sila sur malabikan kay hadir tori pagkalabihan niya di pakaraja alin to malabikan kay kurang majajar pada pakaraja kinasaba raja kami mo di pakalabih kinasaba lebih kami mo kutampai kinasaba berkada masing-masing itu wala kasus. Mari kita memasuki acara inti yaitu tausiah yang akan diantarkan oleh Ibu Ustazah Waitunisa Marsuki Sarjana Pendidikan. Waktu dan kesempatan kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah binikmati tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kama qala fil Qur'anil Karim, kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimat wal muslimin rahimakumullah. Pada hari ini kita berada dalam suasana yang sangat membahagiakan. Suasana yang betul-betul menjadi satu keberhasilan dari pasangan orang tua ketika berhasil menerima hibah untuk anak perempuannya. Karena kita semua sudah pernah dan sudah memahami dan mungkin sudah mendengarkan hadis Nabi yang menyampaikan, barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan lalu dia nikahkan tanpa fitnah, maka kedua orang tuanya dijamin surga. Pada saat itu sahabat bertanya, lalu bagaimana ya Rasulullah? Anak saya cuma 2, putri saya cuma 2. Kata Rasulullah, yang 2 pun kalau berhasil dididik dengan baik lalu dinikahkan tanpa fitnah, maka orang tuanya juga dijamin surga. Satu kali lagi sahabat protes, wahai Rasulullah, bagaimana kalau cuma 1? Lalu Rasulullah dengan menarik nafas berkata, 1 pun kalau engkau mendidiknya dengan baik lalu engkau nikahkan tanpa menyalahi syariat agamamu, niscaya dirimu dijamin surga. Hadis ini memberikan kita gambaran begitu mudahnya surga itu untuk dihuni. Cukup hanya dengan bermodalkan mendidik anak perempuan sampai ke pelaminan. Tapi ternyata setelah kita melalui, betul kata pepatah orang tua, lebih baik memelihara 7 ekor sapi daripada memelihara perempuan yang tidak mau mendengar. Bukan begitu bapak-bapak, ibu-ibu? Tidak ada yang dikhawatirkan oleh orang tua di tidur malamnya kecuali mak dibola ni anak darahnya. Tidak ada yang dikhawatirkan ayah kecuali siapa yang mengantar putrinya berangkat dan kembali dari sekolahnya. Bahkan sampai di titik laki-laki mengetuk pintu rumah ingin menghitbah, perlu ayah itu beristihara untuk meminta kepada Allah, sudah cocokkah laki-laki ini untuk menggandeng tangan putri saya menuju keridaan dan surga Allah. Ternyata kita lihat bahwa Allah masuk surga itu mudah
menikahkan putrimu dijamin di surga orang tua. Tetapi kemudahan itu hanya dalam sebuah ucapan. Nah, memelihara anak perempuan ingin meraih yang namanya surga. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati dan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini sebenarnya saya mempantas untuk berbicara di hadapan Bapak dan orang tuaku sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu dan orang tuaku sekalian. Tetapi karena saya diminta dan saya coba untuk berbagi sedikit ilmu tentang bagaimana sebenarnya yang dimaksud pernikahan sakinah, mawaddah, warahmah di dalam agama. Kita sering mendengar bahwa di setiap ada acara pernikahan banyak orang yang melantunkan doa, banyak orang yang melafazkan doa semoga sakinah. Ini sudah sering kita dengar, bahkan kita hafal. Kalau di Indonesia malah disingkat Samara, sakinah, mawaddah, rahmah. Tapi apakah kita istilah itu betul ada di dalam Al-Quran? Allah yang menyampaikan bahwa tujuan pernikahanmu memang untuk apa? Sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi apakah semua pelaku-pelaku pernikahan sudah memahami apa itu sakinah, apa itu mawaddah, dan apa itu warahmah? Ini yang perlu kembali. Bukan hanya untuk calon pengantin, tapi walaupun pengantinnya sudah lama, masih perlu untuk memahami agar memperbaharui pernikahannya agar supaya pernikahan lama bisa kembali seperti pernikahan baru kemarin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, berbicara tentang pernikahan, pernikahan itu bukan hanya sekedar budaya, bukan hanya sekedar menghalalkan yang haram, menghalalkan yang tadinya haram, bukan hanya sekedar ikatan kekeluargaan yang tadinya bukan keluarga tapi karena menikah menjadi keluarga. Bukan hanya sekedar itu semua. Pernikahan bukan hanya sekedar berubah status yang tadi di KTP belum menikah, sekarang sudah menikah. Pernikahan bukan hanya sekedar kepemilikan yang tadinya milik ayahnya berubah menjadi milik suaminya. Tetapi pernikahan dalam Islam adalah sebuah perjanjian, ikatan perjanjian yang berat. Di dalam Al-Quran ada 3 hal yang disebutkan Allah yang perlu kita perhatikan, karena itu merupakan perjanjian yang tidak boleh sama sekali untuk dilanggar dan dihianati yang namanya perjanjian itu. Pertama, Allah membicarakan di dalam Al-Quran perjanjian Allah dengan para nabi. Sebelum Nabi dilantik menjadi seorang Nabi, mereka punya perjanjian kepada Allah untuk mengajarkan, menyebarkan syariat yang diperintahkan Allah kepada para Nabi. Itu perjanjian pertama yang disebut Allah di dalam Al-Quran. Kemudian perjanjian kedua, perjanjian Nabi kepada Bani Israel, yang merupakan salah satu di antaranya ketika Bani Israel dipesankan bahwa akan ada Nabi akhir zaman yang namanya Ahmad Muhammad yang menggantikan kelak ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa. Itu perjanjian yang diterima oleh Bani Israel pada saat itu. Perjanjian ketiga yang disebut Mitsaqan Ghaliza adalah perjanjian yang kuat, berat, yakni perjanjian pernikahan, akad nikah pasangan laki-laki dan perempuan. Jadi pernikahan itu adalah bagian daripada syariat agama, bukan kebutuhan saja, bukan kontrak materi, bukan karena sudah rasa saudara jadi dikasih kawin ke anaknya dengan anaknya sahabatnya, bukan karena persahabatan, bukan perjanjian bisnis, tapi pernikahan itu salah satu yang disyariatkan Allah, agama di dalam ayat-ayat dan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua.
Jadi menikah itu adalah sebuah perjanjian yang mana tidak mudah untuk dijalankan. Kenapa? Karena kita harus melibatkan Allah, kita harus melibatkan ajaran Nabi dalam sebuah akad pernikahan. Jadi bukan bahwa apa si puji-puji nih daripada melalui Pak Mufti Sisen nih, bukan hanya karena mas sahabat laka bapaknya. Jadi saya nikahkan ke anakku sama anaknya, bukan hanya karena ada ikatan kontrak pekerjaan, bukan, tapi pernikahan adalah perjanjian seorang istri terhadap suaminya dan seorang suami terhadap istrinya, bahwa dia akan membawa ikatan ini sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan mempertanggungjawabkannya. Seorang suami di hari kemudian nanti akan harus menyiapkan jawaban terhadap istri dan anak yang dia kayomi, terhadap istri dan anak yang dia bina di dalam rumah tangganya. Seorang istri juga harus mempersiapkan jawaban di hari kiamat nanti tentang rumah tangga yang dia jaga, dan dialah ratu dalam rumah tersebut. Jadi kita tidak bisa lepas dari ajaran agama kalau kita berbicara tentang pernikahan. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu, pernikahan adalah salah satu tanda-tanda kebesaran Allah yang harus kita perhatikan, seperti yang dibacakan di dalam ayat tadi, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kebesarannya, bahwa perhatikanlah, aku kata Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, menciptakan pernikahan dan memberikan engkau berpasang-pasangan dari dirimu juga. Maksudnya Allah menciptakan langit dipasangkan dengan bumi, Allah menciptakan malam dipasangkan siang, Allah menciptakan hari dipasangkan bulan. Begitu maha adilnya Allah menciptakan perempuan untuk dijadikan pasangan bagi kaum laki-laki. Nah, pada ikatan pasangan yang dihalalkan inilah, pada saat dihalalkannya kita perjanjian dengan Allah. Apa perjanjiannya? Litaskunu ilaiha, agar supaya pada bentuk pernikahan itu kita membina sebuah rumah, yang mana rumah itu menjadi alamat ketenangan baik bagi suami maupun bagi istri. Ini yang kurang dipahami banyak orang. Kita biasa lihat, dan ini jadi fenomena di masyarakat. Banyak bapak-bapak meninggalkan rumahnya, nongkrong di kafe, alasannya mencari ketenangan. Bukan begitu ibu-ibu? Biasa kan? Biasa banget. Mungkin bapak-bapak yang di sini tidak ada yang mencari ketenangan di luar. Tapi bapak-bapak mencari ketenangannya nongkrong di luar rumahnya. Apakah ayat ini salah? Tentu tidak. Tidak ada ayat Al-Quran yang salah. Lalu mengapa ada orang mencari ketenangan di luar rumah? Karena ini tadi, dia menganggap pernikahan itu hanya sekedar menyatukan antara suami dan istri, hanya pada urusan biologis saja, hanya pada urusan mendidik anak saja, hanya pada bisnis saja, hanya pada urusan ketika lapar saja. Bahkan lapar pun terkadang makan di luar rumah. Ini bahayanya sekarang kalau kita tidak memahami tujuan Allah menciptakan kita berpasang-pasangan. Nomor di belakang cinta, yang pertama dulu dengan menikah berarti sudah ada rumah, tempat untuk menenangkan jiwa baik laki-laki sebagai suami maupun istri sebagai perempuan sebagai istri. Jadi begitu kita menikah, Allah sudah memberikan kita tempat litaskunu, supaya engkau hidup tenang di dalamnya. Jadi ketika suami sedang susah di luar, dia akan buru-buru pulang. Kenapa? Di rumah adalah sumber ketenangan. Begitu orang beriman. Ingat kisah Nabi Muhammad SAW ketika bertahanus di Gua Hira mencari kebenaran Allah. Dia menyendiri. Begitu didatangi Jibril, dia kaget. Nabi tidak keluar menceritakan pertemuannya dengan Jibril, tidak memviralkan
tentang kegelisahannya, tapi Nabi kembali ke rumahnya lalu mengatakan kepada Khadijah, "Zamiluni, zamiluni, selimuti aku, selimuti aku." Pada saat itu Khadijah sebagai istri yang paham bahwa dia adalah sumber ketenangan suami, dia menyelimuti Muhammad lalu membisikkan di telinganya, "Janganlah engkau khawatir, karena tidak ada daripada perintah dan ajaran agama yang engkau langgar. Tidaklah mungkin Allah memberimu sesuatu yang membahayakan dirimu." Itu istri yang memahami bahwa dia sumber ketenangan. Jadi anak dia Dinaya, saya biasa mengingat di pesantren Dinaya. Esok hari pada acara ijab kabul, pada saat itu bergetar arasnya Tuhan karena gembira menyambut hambanya yang menjalankan perintahnya. Tapi pada saat itu separuh agamamu sempurna, sempurnakanlah separuhnya lagi dengan banyak belajar menjadi orang bersyukur dan banyak belajar menjadi orang yang bersabar. Karena hanya dua syarat mendapatkan ketenangan. Bersabarlah karena sesungguhnya orang sabar bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukurlah karena Allah berjanji setiap nikmat yang engkau syukuri, Allah berjanji la azidannakum, aku akan menambahkan nikmat tersebut dengan kelipatan yang tidak bisa engkau hitung jumlahnya. Kemudian yang kedua, ibu-ibu, jadikan rumah kita sumber ketenangan. Ingat ya semua, baik calon pengantin maupun pengantin tua, rabah kita, di mana sumber ketenangan kita? Kalau belum tapi bisa tenang di rumah kita, kembali belajar lagi bagaimana caranya ketenangan itu bisa tercipta di dalam rumah tangga kita. Karena itu yang diinginkan oleh Allah, agar supaya rumah tanggamu menjadi litaskunu ilaiha, kamu tenang di dalamnya. Kemudian setelah kita punya rumah dengan akad nikah, tidak mesti rumah pribadi, walaupun ngontrak, yang penting status pernikahanmu sudah sah. Maka dengan pernikahan itu jalinlah hubungan yang baik, supaya apa? Mawaddah, supaya timbul rasa cinta. Ini yang banyak disalah artikan oleh pasangan muda. Mereka disuruh menikah sama orang tuanya, tidak mau, Kak. Kenapa? Tidak kenal. Tidak kenal katanya tidak cinta. Akhirnya mereka mau cinta-cinta dulu baru menikah. Ini namanya curi star. Kenapa? Dalam agama tidak. Kita sunu dulu, buat rumahnya dulu. Apa yang dimaksud rumah? Buat akadnya dulu, lakukan dulu. Setelah halal, mawaddah dari pertemuanmu, dari pernikahanmu itu, mawaddah akan timbul rasa cinta. Jadi ya, menikah dulu lalu saling mencintai. Kemudian setelah saling mencintai, semuanya mencintai karena Allah. Aku mencintaimu karena Allah, engkau mencintaiku karena Allah. Maka Allah melanjutkan firman-Nya dengan apa? Warahmah. Kalau engkau saling mencintai kata Allah, warahmah, niscaya Allah akan menurunkan kasih sayangnya kepadamu. Lalu Jangki bilang, motongi dia apa kasih sayangnya Allah? Kalau Kokit pergi harus naik angkot. Kita tidak cuma butuh cinta, kita juga butuh duit, betul. Kita memang butuh sandang pangan dan papan, tapi ingat bahwa Allah sudah memfirmankan di dalam Al-Quran, walaula fadlullahi alaikum warahmah la kuntum minal haq. Walaupun engkau memiliki segalanya, kalau engkau tidak memiliki rahmat Allah, niscaya engkau adalah orang-orang merugi. Yang harus kita bangun dalam pernikahan, bagaimana menimbulkan bagaimana membangun cinta dan selalu memperbaharui cinta. Lalu yang ketiga, bagaimana juga merahmati sampai kita kembali menjadi penghuni surganya di akhirat nanti. Kemudian sahabat, ini disebut dengan tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan kita supaya apa? Supaya kita bisa mewujudkan sakinah, mawaddah, warahmah. Suami tahu alamat ketenangannya di mana, istri tahu alamat ketenangannya di mana.
Suami tahu siapa yang harus dia cintai, istri juga tahu siapa yang harus dia cintai. Lalu mereka saling berkasih sayang karena Allah. Lalu Allah menurunkan rahmatnya kepadanya. Jadilah rumah tangganya seperti yang dikatakan orang, rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian ibu-ibu yang sama berbahagia, di dalam agama ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di dalam tujuan pernikahan. Pertama, ada 4 syarat di dalam agama untuk menikah. Ada 4 syarat yang harus kita pilih dari salah satu pasangan. Tankihul mar'ata bil arba'. Nikahi perempuan karena 4. Pertama, karena hartanya. Kedua, karena keturunannya. Ketiga, karena kecantikan. Keempat, karena agamanya. Tapi kalau engkau ingin memiliki semuanya, maka pilihlah agamanya. Niscaya engkau akan mendapatkan harta yang diberkahi. Engkau akan melihat istrimu selalu menjadi istri atau suami yang paling istimewa dibanding laki-laki yang lain. Lalu engkau keturunan yang baik, karena tidak ada orang yang paling mulia di sisi Allah kecuali orang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Kalau engkau memilih agamanya, maka kamu akan mendapatkan keturunan yang baik, karena dia adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bercerita tentang hadis ini, kita teringat satu kisah yang mana ada sebuah kisah pernikahan surga, disebut sebagai kisah tentang pernikahan surga. Allah tertawa melihat pernikahan ini. Kenapa? Karena laki-lakinya hitam sekali kulitnya, mata putihnya diam putih sama giginya. Kalau mungkin dia tidak tertawa dan memakai kacamata hitam dan mati lampu, tidak tahu ada orang, dikira lemari. Lalu istrinya cantik sekali dan semua pria menginginkan dia. Begitu dia menikah, tidak ada orang yang tidak heran. Astagfirullah, bisa-bisanya sampai orang bertanya, ini pasti lucu, bagaimana caranya? Kenapa bisa terjadi? Lalu keduanya, karena keduanya orang beriman, menjalani hidupnya dengan bahagia. Lalu kata Allah, engkau ingin melihat pernikahan surga, lihat rumah tangganya itu. Kenapa? Mempraktekkan kesabaran dan kesyukuran. Setiap istrinya melihat suaminya, dia selalu sabar. Walaupun orang bilang dia hitam, tapi dia yang dipilih Allah untukmu, sabar. Dia pintu surgamu, karena suamimu pintu surganya. Istrinya, suaminya juga setiap dari lihat istrinya, dia selalu bersyukur, ya Allah, terima kasih engkau memberikan perempuan yang sangat cantik, tidak pantas untukku, tapi engkau memilihnya. Jadi praktek sabar dan praktek syukur mewarnai hari-hari kedua mempelai ini. Lalu Allah tersenyum, lalu menjadikan keduanya sebagai pasangan surgawi. Jadi jangan kita terlalu khawatir dengan apa yang ditetapkan oleh Allah. Pernah pernikahan keluarga besar kita di Sinjai, ada satu pasangan, ada seorang laki-laki yang dipilihkan pasangan oleh orang tuanya. Laki-laki ini keluar untuk mencari nafkah. Kalau kita orang Muslim lalu sope, lalu Malaysia dicari uang. Tapi setiap bulannya dia mengirimkan uang kepada orang tuanya. Dia berikan orang tuanya separuh dari gajinya. Lalu tibalah saatnya laki-laki ini mau menikah. Dia telepon, dia sampaikan nih kepada orang tuanya, ibu, carikan anak perempuan, dan saya percaya dengan pilihan tak. Ya, karena ibunya juga berasa, perlu ini anak dicarikan istri. Dia cari nih, didapatilah anak dari sahabatnya, mungkin baik akhlaknya, baik agamanya, baik pakaiannya, taat beribadah. Dia pilihkanlah untuk anaknya. Nah, ditanya anaknya, mau kau lihat nak? Dan jangan nih, asal baik kita lihat, cukup nih, berarti baik itu.
Begitu akad nikah, dia lihat istrinya, langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Digoda setan ini laki-laki. Dia bilang, lihat nih ibumu, lihat nih kalau berbakti kau sama orang tua, batimu berbakti sama ibu bapakmu, kukirimkan separuh gajimu, baru perempuan begini ngacarikan kau. Tidak bisa diajak arisan, apalagi diajak ke kafe. Tidak bisa dipajang di sosmed fotonya. Akhirnya digoda setan laki-laki ini, sudahlah, bahagiakan dulu orang tua. Di malam pertama, istrinya bilang, silakan, saya adalah istrimu. Dia bilang, ya, saya malam ini kau tidur di tempat tidur, saya tidur di sofa. Tapi satu kamar, jangan keluar dari luar ini, bahwa kita tidak seranjang. Saya bilang istrinya boleh. Kalau esok engkau ditalakku, saya siap, kata istrinya. Lalu mereka berdua tidur. Pas tengah malam, istrinya paham agama, bahwa seorang istri yang membangunkan suaminya untuk mulai bahkan memercikkan air di wajahnya, maka Allah meridainya. Lalu perempuan ini berpikir, kalau besok nak cerai ke ini orang, dan mungkin berat lagi ada orang mau lamar kah? Kapan dibalik dapat kesempatan diridai oleh Allah kan lewat suami. Akhirnya malam itu dia bangunkan suaminya, dia tepuk-tepuk. Dia tepuk-tepuk dengan kalimat lembut, mohon maaf, sekarang sudah pukul 3, sebentar lagi subuh. Saya tidak mengganggumu secara pribadi, tapi saya mencoba menjalankan perintah agamaku. Kalau besok, wahai suamiku, engkau ingin mentalakku, aku menerimanya. Tapi izinkan aku malam ini membuat catatan dalam catatan amal baikku, bahwa aku pernah melakukan tugas sebagai seorang istri yang mendapat ridho Allah dari ridho suaminya. Dari suaminya apa maumu? Bangun ke dini malam, imami tak sholat lain. Karena kesempatan ini tidak akan selalu ada. Kesempatan untuk diimami oleh suami tidak akan selalu ada. Dia bilang istrinya, mungkin besok malam bukan lagi statusku sebagai istrimu, karena aku tahu bahwa tidak suka. Akhirnya dia suaminya oke. Bangun dengan malas, suaminya masuk kamar mandi berwudu, lalu dia sholat, istrinya di sampingnya dia sholat. Di sujud terakhirnya dia berdoa, ya Allah, kalau engkau tidak membuatku durhaka, kalau engkau menyelesaikan ini, kalau aku menyelesaikan pernikahan esok hari, berikan aku kekuatan biar ditalak istri besok. Tapi kalau engkau menganggap ini baik, maka ini pandanganku, karena tidak baik kuliah. Mulai kita bandingkan, istrinya ini cantik, istrinya ini glowing, istrinya mulai ini muncul semua istri, gambar-gambar istrinya teman-temannya. Mulai dari kepresidenan yang nggak semua istrinya ya, istrinya nggak semuanya. Begitu kerja setan. Kegagalan setan ketika berhasil dijalin sebuah pernikahan. Tetapi keberhasilan setan ketika dia berhasil menggagalkan pernikahan. Itu yang harus kita pahami. Bahwa pernikahan itu bukan hanya sekedar menyatukan, tapi sebuah ibadah yang menggetarkan arsy Allah ketika kita melangsungkannya. Nah, ketika laki-laki di sujud terakhir berdoa, sholat, dia beri salam, assalamualaikum, assalamualaikum, lalu balik menghadap istrinya, istrinya mengambil tangannya, lalu mengambil tangannya untuk salam, meminta maaf. Begitu dia lihat istrinya pada selesai salat, dia bersumpah bahwa demi Allah, saya tidak pernah melihat perempuan secantik istriku malam itu, dan seterusnya. Bayangkan. Itu persoalan cinta, persoalan hati. Hati itu Allah yang membolak-balikkan. Dekati Allah supaya Allah menetapkan yang terbaik untukmu. Jadi Jangkrik pernah bilang, salah jodoh kapan? Jodoh itu tidak pernah salah alamat. Yang ada kesalahan kita di dalam mengelola hasil yang telah Allah jodohkan dan tetapkan buat kita semua. Jadi anak Dadinaya, esok hari ketika akad nikah dimulai, siapkan dirimu dengan segala bekal ilmu yang kau miliki, karena pernikahan adalah ibadah terpanjang dan juga lembaga pendidikan terlama. Karena kita menikah, kita harus terus belajar bagaimana mengelola rumah tangga sebelum ada anak, bagaimana mengelola rumah tangga dengan anak 1 sampai anak ke-12. Kita butuh ilmu supaya apa? Supaya kita tidak bodoh dan tidak menyerah. Bagaimana mengelola
Rumah tangga kalau sudah bercucu, itu semua ada fasenya dan butuh pelajaran. Kita harus terus belajar di dalam berumah tangga, karena ketika kita berhenti belajar, maka rumah tangga itu juga akan berhenti dan selesai sampai di situ. Jadi jangan pernah lelah, baharui terus rumah tangga kita. Baharui terus rumah tangga kita. Rumah tangga itu dibangun dengan cinta, dibangun untuk mengundang cinta dan rahmat Allah. Tapi yang namanya cinta itu bagaikan tanaman. Yang namanya tanaman, kalau tidak dipupuk mati atau layu. Jangan mati rasa dalam rumah tangga. Rumah tangga itu ada orang berumah tangga begini, Bu. Satu ranjang, tapi fisiknya berdekatan, hatinya sejauh samudra atau benua. Ada kan? Itu pindah masuk kamar kalau mengantuk semua. Selesai semua urusan dunianya, masuk di kamar. Sekarang kalau saya tanya, kapan kita terakhir dapat kata cinta dari suami kita ini yang tua-tua? Kalau tanya saya tadi 1 jam yang lalu masih mendapatkan kalimat penyubur cinta. Terus terang, ada Ustaz di luar. Kenapa? Itu sebagai pelapor, karena memang banyak pencuri. Sudah mati dicuci orang atau dinikah suka. Aku niki jagai kira bunga-bunga, ya harus dipalet. Tapi apalah jadinya? Rumah tangga ketika sudah tidak punya sayang. Jadi rumah tangga itu ibu-ibu bukan sekali, harus selalu baharu. Seperti tempat tidur harus selalu bolak-balik supaya suasananya suasana baru terus. Dan mereka mencari ketenangan di luar. Saya tertarik dengan kata Ustaz Syafiq. Kenapa laki-laki itu sering nongkrong di kafe daripada di rumah? Apa di rumah tidak ada kopi? Apa di rumah tidak ada gula? Ada, tapi beda pelayanan. Kalau di kafe baru turun dibukain pintu, ditanya mau yang panas apa yang dingin, disambut dengan senyuman. Kalau di rumah baru ditanya dari mana, sama siapa. Mending kalau ditanya begitu, sudah semua dihubungi temanmu. Siapa yang ditemani? Ini yang perlu kita kaji kembali. Jadikan rumah tangga kita sebagai sumber ketenangan. Jadikan rumah tangga kita sebagai pabrik cinta untuk mendapatkan cinta Allah, agar supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita rahmatnya, memberikan kita berkahnya, sehingga apa yang kita cita-citakan dalam rumah tangga menjadi sesuatu yang bisa kita wujudkan. Ibu-ibu yang sama berbahaya, ada beberapa pembunuh cinta yang sangat berbahaya yang harus kita pahami. Yang pertama, pembunuh cinta itu adalah prasangka buruk. Bersangka buruk, pergi dengan suaminya di masjid lama-lama berdoa, ini bersangka buruk. Suaminya juga begitu. Biar kalau dah lihat istrinya berdandan, langsung tanya mau kemana. Karena saya udah bilang itu tidak cantik, kamu keluar. Padahal tidak, dia memang berhias untuk suaminya. Tapi kalau sangka buruk itu selalu dipelihara, ingatlah sangka buruk itu inna ba'dadzan, sebagian daripada prasangka itu ithmun, adalah dosa. Jadi jangan selalu berprasangka buruk sama pasangan tak sendiri. Kalau prasangka itu muncul, hadirkan sejuta sangka baik untuk mengalahkan sangka buruk itu, karena prasangka adalah bagian daripada doa. Kemudian yang kedua, pembandingan yang beracun. Ini semua pembunuh-pembunuh cinta di dalam rumah tangga. Suka banding-bandingkan suaminya orang dengan suaminya. Nah, lihat ke suaminya saudaranya, nah lihat ke suaminya sahabatnya, nah lihat ke suaminya ibu bapaknya. Nah, bandingkan, sudah seperti mentongkol, kau bapakku itu nggak sayang kak, bapakku itu gimana kak? Bilang suaminya, kan memang saya bukan bapakmu. Jadi jangan suka membanding-bandingkan. Kemudian selanjutnya, rumah tangga yang kering pujian, tidak pernah memuji. Miskin pujian, suami
rasa gengsi memuji istrinya, istri apalagi gengsi untuk memuji suaminya. Ini semua yang membunuh keharmonisan di dalam rumah tangga. Ketika rumah tangga itu dijalani dengan suasana yang kemarau, tidak pernah membaharui rumah tangga itu butuh selalu disiram dengan keimanan, ketakwaan, selalu mengungkapkan kalimat-kalimat pujian. Suami jangan gengsi mengucapkan kata pujian kepada istri. Jangan malu untuk menchat istrinya. Ketika bangun pagi, chat istrinya, ucapkan kalimat, "Kau terlalu cantik pagi ini. Cantikmu bekar laksana matahari." Jangan gengsi mengucapkan itu. Dia bilang, ada cucunya masih mau begitu. Makin tua makin harus menjalin kasih sayang, karena kita makin lemah dalam segi tenaga dan fisik. Jadi yang mau dikuatkan adalah cinta. Jangan biarkan rumah tangga kita kering. Nah, yang begitu memang di bapaknya, kalau mau makan ambil sendiri. Begitu memang di bapaknya, kalau mau keluar rumah tidak pernah dimarah. Hati-hati. Ini tanda-tanda rumah tangga kita sudah mulai kering. Tidak ada lagi kepekaan. Suami biasa saja istrinya kemana. Suami istri juga biasa saja. Kalau bertanya mana suamimu, biasa, paling nggak tahu di kunci pintu rumah di mana. Saya pernah, Ibu, mendatangi salah satu rumah. Saya tanya mana suami tak, nah dia pergi minum susu. Maksudnya ternyata suaminya pergi minum balok. Enteng sekali ini, istri bilang begitu. Padahal suaminya adalah sesuatu yang dilarang agama. Kenapa begini? Karena kita tidak pernah memperbaharui pernikahan dan menganggap pernikahan itu hanya sekedar ikatan kebutuhan biologis antara laki-laki kepada perempuan, perempuan kepada laki-laki. Kita lupa bahwa dalam rumah tangga itu adalah tangga menuju rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibu-ibu sebelum keluar dari sini punya semua data, tahu suami kita, aku mencintaimu sepanjang hidupku. Ya, nanti juga berkata juga suami tak balas juga ini, karena aku dengar begini caranya dipertahankan rumah tangga, karena rumah tangga itu adalah anak tangga menuju rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak apa-apa toh. Sekali-kali bilang kirimkan bunga. Biasa dilihat di sosmed, istrinya Tommy kasih bunga di strip mobilnya supaya seolah-olah suaminya kasih. Seperti itu usaha seorang istri untuk apa? Mempertahankan sakinah, mawaddah, warahmah dalam rumah tangga. Jadi jangan bilang tua mah ada cucuku. Makin tua makin harus kita jalin kasih sayang itu. Kenapa? Apa Tommy? Tommy tidak punya tenaga. Tommy sudah mulai lemah fisik. Tommy tidak saling mencintai. Akhirnya di rumah satunya kamar. Ini salah dalam agama, ini salah. Karena memupuk keharmonisan dalam rumah tangga itu tanpa batas. Sampai kapan kita kan disuruh, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu kepada Allah sampai kapan? Sampai kamu mati. Sehingga istri yang meninggal lebih dahulu lalu dia mendapat ridho suami, maka dijamin surga istrinya. Jadi ibu-ibu yang sama berbahagia, harus selalu belajar untuk memperbaiki rumah tangga kita. Karena rumah tangga yang harmonis yang dilakukan kelak menjadi pelajaran bagi anak-anaknya nanti. Anak-anak kan tidak heran ketika melihat rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Kenapa? Karena itu sudah dia lihat dari kedua orang tuanya. Dia lihat orang tuanya saling mencintai, saling menyayangi, saling menghormati, saling membantu, tidak saling mencari kekurangan, tidak kering. Rumah tangga orang tuanya selalu harmonis, tidak kering, tidak layu. Akhirnya anak ini nanti ketika berumah tangga juga melakukan praktek rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, dan menjadikan rumah tangganya sebagai anak tangga menuju rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang kami hormati dan bapak-bapak yang kami muliakan serta calon mempelai, pada hari ini
kita berkumpul di sini untuk menemani, membersamai putri kita tercinta, menuju bahtera rumah tangga yang mana perjalanan yang akan dia lalui tidaklah mudah, sehingga kita tertawa dan tersenyum bahagia mengantarkannya. Tetapi satu keyakinan yang harus kita kuatkan, bahwa apa yang akan dilalui oleh putri kita tercinta esok hari adalah sunnatullah, perintah Allah, dan tidak ada orang yang menjalankan perintah Allah lalu melakukan amal saleh kecuali faqad faza fawzan azima, kecuali Allah Subhanahu wa taala menjanjikannya kebahagiaan, dan kebahagiaan itu adalah kebahagiaan yang amatlah besar. Apa kebahagiaan yang besar itu? Adalah mendapatkan surga di dunia dalam kehidupan rumah tangganya, dan mendapatkan kelak juga surga di akhirat sebagai orang yang bertakwa dan beramal soleh selama hidup di dunia ini. Untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini. Saya berharap agar semua kita yang hadir pada hari ini bisa menjadi pejuang-pejuang pernikahan yang selalu berusaha mempertahankan yang namanya pernikahan, dan selalu berusaha mencarikan pasangan yang tidak ada pasangannya. Karena orang yang tidak ada pasangannya berarti masih sendiri, tidak berpakaian. Karena pernikahan itu hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, saling melengkapi, saling melengkapi, saling mengisi, agar supaya kita jadikan pernikahan kita sebagai salah satu cara untuk mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami akhiri, kami tutup dengan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi tausiah yang diantarkan oleh Ustazah Faidatun Nisa, maksudnya sarjana pendidikan. Untuk itu kami aturkan banyak terima kasih, dan mudah-mudahan mendapat apa yang diucapkan tadi oleh Ibu Ustazah berkenan di hati yang seluruh yang hadir di sini. Dan selanjutnya, sebelum kami menutup acara ini, terlebih dahulu kami dan keluarga meminta kesediaan dari Bapak Ustaz Kamil untuk membawakan doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat dan menyaksikan keadaan kita. Allah tahu kita semua yang ada di tempat ini bergembira. Oleh karena itu, di akhir acara ini Allah juga akan dengarkan apa yang kita inginkan dan harapkan. Dan kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar harapan-harapan kita yang diridhoi oleh Allah, baik tentang dunia maupun tentang akhirat, masuk dalam harapannya. Mari kita berdoa. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Rabbana afriq alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana afriq alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana anzilna munzalan mubarakah wa anta khairul munzilin wa taj'al Allahumma lisyaitan 'alaina fi sa'iril halal wa la
indal manat tada wala sabila ya muyassir kulli asir alaika yasir fataisiru asir yassir alaina kulli asir ya man la yahtaju ila al-bayan wa tafsir hajatuna kathir wa anta a'lamu biha wa khabir rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim hadana Allah wa iyyakum ajma'in wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.